Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3821. Junpei Nakamura, yang memiliki ekspektasi tinggi dari para bosnya, sedang tidak bersenang-senang saat ini. Setelah menetap sementara di Arrows Hill, dia telah mengumpulkan spesimen lingkungan kota selama 2 hari terakhir. Ini termasuk udara, tanah, debu mengambang, dan air. Semua sumber ini menjadi objek penelitiannya. Dia bahkan membuat beberapa sampel air sungai, air danau, air keran, dan bahkan mata air pegunungan di kota, dan bergantian melakukan berbagai penelitian di villa. Namun, saat dia belajar dan belajar, dia semakin merasa bahwa lingkungan Arrows Hill tidak hanya tidak luar biasa, tetapi juga tidak sebaik Washington. Yang lain di timnya merasakan hal yang sama. Arrows Hill, tempat ini, meskipun ibu kota kuno dari 6 dinasti, tetapi lingkungannya tidak terlalu bagus. Meskipun polusi udara tidak begitu serius, tetapi juga tidak baik, dan merupakan pemandangan lembah sungai yang khas, dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi. Satu sisi sungai, bersarang di udara secara alami tidak terlalu bagus. Selain itu, pesatnya laju pembangunan perkotaan, jumlah penduduk, mau tidak mau mengurangi vegetasi dan ruang hijau, tekanan lingkungan juga sangat besar. Sebaliknya, Amerika Serikat tidak melihat populasinya juga lebih dari 300 juta. Tetapi luas daratannya tidak buruk dibandingkan dengan Cina, yang juga dianggap tipikal dari daratan yang luas, kepadatan penduduknya kecil, tekanan terhadap lingkungan secara alami jauh lebih kecil. Dan negara-negara seperti Amerika Serikat seperti negara-negara lain, beberapa dekade yang lalu mulai memindahkan perusahaan pencemar berat ke luar negeri. Sehingga lingkungan mereka dapat terlindungi dengan udara yang bersih, kualitas air yang baik, dan tidak ada pencemaran tanah. Itu karena lingkungan Arrows Hill tidak sebagus Washington dalam semua aspek, jadi Junpei tidak bisa mengerti mengapa JX Pharmaceuticals di sini dapat memproduksi obat pembuat zaman seperti pil pembaruan JX. Tepat ketika dia terjebak dalam kebingungan, dia menerima panggilan telepon dari Rogers. Segera setelah panggilan telepon masuk, Rogers bertanya kepadanya, "Nakamura, ada kemajuan dalam penelitian Anda di Arrows Hill?" Junpei sibuk berkata, "Tuan Rogers, kami belum memiliki kemajuan yang pasti, tolong beri kami waktu lagi." Rogers berkata dengan acuh tak acuh, "Sekarang waktunya singkat, kamu harus menemukan cara untuk sedikit mempercepat kemajuan." Junpei berkata dengan agak lemah, "Tuan Rogers, kami telah menganalisis situasi lingkungan Arrows Hill dalam 2 hari terakhir dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Kami telah memesan sejumlah bahan baku dari pemasok herbal lokal, dan kami akan melanjutkan untuk mencoba produk dalam 2 hari ke depan untuk melihat apakah akan ada terobosan." Mengatakan itu, Junpei menambahkan, "Saya berencana untuk pergi ke sekitar JX Pharmaceutical besok dan mencoba mengekstrak beberapa sampel lingkungan dan kembali untuk menganalisisnya." "Bagus." Rogers menginstruksikan, "Pastikan untuk mempercepat, saya akan membantu Anda mendaftarkan pesawat resmi terlebih dahulu, dan begitu Anda memiliki sampel di luar sana, minta seseorang untuk segera membawanya kembali ke Washington." Sementara itu, setelah Charlie memperbaiki rincian lelang pil peremajaan dengan Isaac dan Warnia, dia meminta Isaac untuk mengantarnya kembali ke Thompson. Dalam perjalanan kembali, Liang menelepon Charlie dan dengan hormat melaporkan, "Tuan Wade, untuk melaporkan kepada Anda, dalam 2 hari terakhir, ada banyak ekspatriat yang ingin bertemu dengan saya." Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, "Orang macam apa mereka?" Liang menjelaskan, beberapa dari mereka adalah perwakilan dari berbagai negara dan perusahaan farmasi besar. Mereka ingin berbicara dengan kami tentang pengenalan obat-obatan atau kerjasama agen narkoba. Ada juga beberapa juru bicara Taipan top, ingin membeli beberapa obat dari kami secara pribadi. Kebanyakan dari mereka memiliki pasien kanker di keluarganya, dan anggaran mereka sangat mencukupi, lihat artinya harus bebas membayar harga kami. Mengatakan itu, Liang menambahkan, saat ini, negara-negara yang ingin memperkenalkan pil pembaruan JX, hampir mengirim 100 perwakilan ke Arrows Hill. Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Semua orang yang mencarimu untuk berbicara tentang memperkenalkan atau bertindak sebagai agen, semuanya harus ditolak secara langsung. Adapun orang kaya yang ingin membeli obat secara pribadi, Anda memberitahu mereka, kami tidak akan membukanya untuk saat ini." Bab 3822. Liang menambahkan, "Benar, Master Wade,
Smith dari Amerika Serikat juga menelepon, mengatakan bahwa FDA ingin membeli batch pil JX Renewing dengan harga sebelumnya, atau harga sedikit lebih tinggi bahkan baik-baik saja, menurut Anda untuk memberi mereka lagi. Charlie mencibir, FDA ingin membeli pil pembaruan JX, saya khawatir penelitian dan pengembangan terbalik mereka menemui hambatan. Mengatakan itu, Charlie menginstruksikan, Liang, mulai sekarang, kecuali batch JX Renewing Pills yang diberikan kepada pasien rumah tangga secara gratis, sisanya harus disegel, tidak ada lagi yang harus dijual, berapapun harganya. Liang segera berkata, baik Tuan Wade, maka saya akan membalasnya satu persatu. Charlie memberi HMPH dan bertanya lagi, benar Liang, apakah orang-orang dari front Catalysmic menemukan sesuatu yang tidak biasa di dekat JX Pharmaceutical? Ya. Liang berkata, dalam 2 hari terakhir, mereka telah mengunci beberapa subjek yang mencurigakan satu demi satu, mereka diam-diam mengawasi sisi ini. Mereka berkata, menurut pengamatan bahwa subjek yang mencurigakan itu harus menjadi agen terlatih, mereka menunggu waktu yang matang, ketika saatnya tiba, mereka akan langsung menangkap dan diam-diam mengirim orang-orang ke Orville. Oke. Charlie menginstruksikan, kamu harus berhati-hati baru-baru ini, yang terbaik adalah tinggal di dalam JX Pharmaceutical, jangan pergi kemanapun untuk saat ini. Liang buru-buru berkata, baik Tuan Wei. Dini hari berikutnya. Junpei berpakaian seperti pelari pagi dan berlari jauh dari kediamannya ke JX Pharmaceutical. Dan saat dia dalam perjalanan ke JX Pharmaceutical, Warnia merilis berita kepada publik bahwa Aula Antik akan mengadakan lelang di Aurous Hill dalam 20 hari. Dan pada saat yang sama, dia juga mengumumkan informasi koleksi yang akan dilelang. Selain beberapa lukisan dan kaligrafi selebriti, porselen antik, ada juga item yang disebut pil permajaan. Aula Antik tidak menjelaskan banyak tentang pil permajaan, tetapi hanya memperkenalkannya sebagai obat ajaib kuno dengan efek obat yang sangat baik. Ketika berita ini keluar, itu tidak menimbulkan riak di Aurous Hill dan di rumah. Pasalnya, masyarakat dalam negeri sudah lama terbiasa dengan berbagai macam pil. Sebagai contoh, sebelumnya telah panas berspekulasi tentang pil Angong Niu Huang, harga ratusan ribu. Misalnya, ledakan global pil JX Renewing baru-baru ini, bahkan lebih tak ternilai harganya. Publik berpikir bahwa pil peremajaan ini mungkin semacam pil yang tersisa dari bertahun-tahun yang lalu, dan mungkin lebih penting untuk koleksi daripada nilai obatnya. Namun, sangat sedikit yang tahu tentang pil peremajaan tidak terlalu terkejut dengan berita itu. Misalnya, Qin Gang, Solomon, dan bahkan Tai Lai, yang telah membeli pil peremajaan, semua tahu bahwa obat ini dibuat oleh Master Charlie Wei. Dan juga tahu bahwa Orville telah memakan pil peremajaan, dan sekarang Master Wei telah mengeluarkan 1 atau 2 pil peremajaan untuk mengadakan pelelangan, yang bukan berita besar bagi mereka. Namun, berita ini seperti badai petir di masyarakat kelas atas Eropa dan Amerika, yang jaraknya 10,000 mil, membuat semua orang gembira. Selama beberapa hari terakhir, mereka telah mendengar tentang efek ajaib dari pil peremajaan, dan banyak orang bertanya-tanya tentang berita itu. Di antara mereka adalah Taipan Cina Amerika Douglas Fay. Beberapa hari yang lalu, Fay mengirim tim keliling ibu kota untuk menanyakan tentang pil peremajaan, tetapi dia tidak berhasil. Sekarang setelah berita tentang pil peremajaan tiba-tiba dirilis dari Aurous Hill, Douglas tidak ragu-ragu dan segera menyiapkan pesawat pribadinya untuk terbang ke Aurous Hill pada kesempatan pertama. Dan kali ini, Aula Antik merilis berita lain yang mengejutkan dunia. Aula Antik mengharuskan semua orang yang ingin berpartisipasi dalam lelang ini harus bekerja sama dengan verifikasi modal, dan hanya pembeli yang asetnya ditentukan melebihi 10 miliar RMB yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Selain itu, pendaftaran tidak berarti Anda dapat lulus audit. Karena katanya, pada akhirnya, dari pelamar yang memenuhi syarat, akan dipilih 200 orang teratas dengan dana terbanyak. Hanya 200 orang ini yang memenuhi syarat untuk datang ke Aurous Hill untuk pelelangan ini. Bab 3823. Bentuk pelelangan ini telah ada selama ratusan ribu tahun di seluruh dunia, dan semua orang telah lama terbiasa dengannya. Tetapi lelang dengan persyaratan tinggi untuk peserta adalah pertama kalinya semua orang mendengarnya. Kecuali beberapa orang yang tahu nilai dari pil peremajaan, semua orang merasa bahwa Aula Antik pasti gila dan berpikir bahwa itu pasti dengan sengaja menciptakan tipu muslihat yang keterlaluan ini untuk hype jahat.
Melihat internet penuh dengan kutukan terhadap aula antik, Charlie merasa lega. Apa yang dia inginkan adalah perbedaan persepsi semacam ini. Biarkan orang biasa memperlakukannya sebagai lelucon, dan biarkan orang yang benar-benar kaya memperlakukannya sebagai sesuatu yang istimewa. Perbedaan kognitif inilah yang membuat netizen dengan liar menyemprotnya dengan lumpur, dan platform pendaftaran hanya 2 jam online, jumlah pendaftaran melebihi 500 orang. Ambang pendaftaran untuk aula antik adalah 10 miliar RMB, yang berarti sekitar 1,6 miliar. Mungkin kedengarannya banyak, tetapi kenyataannya, hanya dari data eksplisit yang bisa dihitung, ada hampir 3.000 orang kaya di seluruh dunia yang memiliki aset di atas jumlah ini. Selain itu, tak terhitung berapa banyak Taipan tak kasat mata yang tak pernah mengumumkan asetnya ke publik. Karena itu, 2 jam untuk mendaftarkan 500 orang, Charlie tidak terkejut. Namun, keluarga Elaine dan Jacob sangat terkejut. Elaine melihat dorongan berita di telepon, hampir tanpa berpikir, dia mengutuk, aula antik ini saya pikir otak mereka ditendang keledai. Lelang omong kosong, bahkan ambang pendaftaran 10 miliar aset, ini bukan omong kosong. Siapa yang berani begitu arogan dalam pelelangan? Dalam hatinya, Jacob selalu memiliki bayangan di aula antik. Pada awalnya, dia hampir tidak mengalami serangan jantung ketika dia memecahkan vas di toko mereka. Sulit sehingga dia membuang pot ke Charlie dan berlari, tetapi hasilnya dia ditangkap dan ditampar beberapa kali, betapa celakanya dia saat itu. Jadi, setelah dia mendengar berita itu, dia langsung berkata dengan wajah kesal, apa-apaan aula barang antik, saya pikir mereka ada di sini untuk berspekulasi. Saya sudah berada di industri barang antik Aurous Hill selama bertahun-tahun, tingkat antik apa yang tidak saya ketahui? Belum lagi rumah lelang top seperti Christie's dan Sotheby's, bahkan poli di Cina ratusan kali lebih baik dari itu. Mengatakan bahwa Jacob dengan sangat menghina melanjutkan, Sotheby's, lelang Christie, tidak pernah berani membuat masalah besar tentang apa yang harus dilakukan dalam verifikasi modal. Untuk mengatakan lebih dari 1 juta deposit dapat berpartisipasi, itu hanya aula antik, berani menetapkan ambang 10 miliar, sungguh keterlaluan. Elaine mengangguk, menyipitkan matanya, dan bertanya, menurutmu apakah itu karena ada sesuatu yang istimewa tentang pil peremajaan ini? Jacob merinding, apa yang istimewa dari itu? Sulit untuk memakannya, bisa naik ke keabadian? Saya pikir naik ke surga lebih seperti itu. Bahkan jika itu adalah pil Angong Yu Huang, bukankah itu hanya beberapa ratus ribu buah? Saya pikir mereka hanya ingin hype. Aula barang antik ini tidak membuat keributan selama bertahun-tahun, jadi kurasa kali ini mereka ingin menggunakan beberapa trik kotor untuk mendapatkan perhatian. Elaine setuju dan berkata, kamu benar, saya kira itu seperti netizen lama yang memanggil saudara perempuan. Siapa yang berani mengatakan bahwa IQ-nya tak tertandingi dalam 300 tahun pertama dan 300 tahun berikutnya, tetapi sekarang dia berlari ke luar negeri untuk melakukan seni kuku untuk orang lain. Jacob berkata sambil tertawa, kupikir Warnia benar-benar memiliki banyak kemampuan, tapi aku tidak menyangka dia akan membuat trik tingkat rendah seperti itu benar-benar kejutan besar. Mengatakan itu, dia bertanya kepada Charlie, benarkah Charlie, bukankah kamu cukup akrab dengan Warnia? Sebelumnya, dia bermitra dengan seseorang yang terkenal untuk mengadakan lelang dan mengirimi Anda undangan. Charlie berkata sambil tersenyum, saya tidak punya urusan bisnis dengan Nona Song, jadi dia tidak perlu meminta nasihat saya. Jacob berkata dengan wajah serius, bukankah Anda Master Wade yang dibicarakan orang-orang kaya di Aurous Hill ini? Sebelum mereka membuat keputusan, bukankah mereka meminta Anda untuk meramal nasib mereka untuk melihat Feng Shui atau semacamnya? Saya ingat sebelumnya yang membeli rumah tidak harus meminta Anda untuk pergi untuk melihat. Berbicara tentang ini, Jacob berseru dan berkata dengan acuh tak acuh, sial. Charlie, kamu tidak akan menjadi badai petir, kan? Elaine mendengar ini, juga dengan gugup buru-buru bertanya, menantu yang baik, benarkah? Lalu di masa depan, masih ada orang yang menghabiskan jutaan dolar untuk memintamu melihat Feng Shui. Bab 3824. Charlie melihat dua orang dan tatapan gugup ini, tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tertawa, urusan utama saya adalah melihat Feng Shui, Anda tahu. Melihat Feng Shui pada dasarnya melihat fisik, melihat makam leluhur, melihat rumah, melihat ruang kantor,
Orang-orang seperti Warnia percaya pada saya lagi, bisnis tertentu tidak mungkin mencari saya. Mendiskusikan. Yakub memukul bibirnya, mengangguk, dan berkata, ini juga. Dia bilang dia terlalu sibuk untuk bertanya, benar Charlie, Anda kembali untuk bertanya kepada Warnia, lelang ini, pada akhirnya, adalah gimmick hype, atau benar-benar ingin melakukan sesuatu. Jika benar-benar ingin melakukannya, lihat apakah Anda dapat menemukannya untuk meminta undangan atau sesuatu, saya akan pergi untuk melihat, pada kenyataannya, orang bodoh mana yang akan datang untuk berpartisipasi. Charlie berkata dengan santai, saya kira itu hanya gimmick hype. Ayah, Anda tidak harus memperhatikannya, tetapi bagaimana sisi asosiasi kaligrafi dan lukisan Anda baru-baru ini? Baik sekali. Jacob berkata dengan antusias, asosiasi kaligrafi dan lukisan kami telah menjadi semakin berpengaruh di kota, dan akan segera bergandengan tangan dengan kota untuk melakukan serangkaian kegiatan promosi budaya. Kota kami dan Daejeon Korea Selatan adalah kota yang ramah. Kota ini bermaksud untuk melakukan kegiatan pertukaran budaya dengan Daejeon baru-baru ini. Jika masalah ini diputuskan, saya juga akan bepergian. Ketika Elaine mendengar ini, dia langsung sangat gembira dan berkata, Jacob, kamu ingin pergi ke Korea untuk pertukaran? Yakub berpikir bahwa Elaine ingin mengejek kurangnya kualifikasinya, jadi dia tanpa sadar bertanya padanya sebagai balasan, apa? Tidak bisakah saya melakukannya? Saya setidaknya wakil presiden asosiasi, orang kedua yang tepat. Ya. Elaine sambil tersenyum berkata, kamu sekarang benar-benar sukses. Ketika saatnya tiba, jika kamu pergi ke Korea, bawa aku bersamamu. Saya belum pernah keluar negeri sejak saya dewasa. Yakub berkata, jangan berani. Saya mewakili asosiasi lukisan dan kaligrafi untuk terlibat dalam pertukaran budaya dengan orang Korea. Ini adalah pertukaran budaya antara orang-orang. Ada apa denganmu? Jika Anda tidak tahu, mereka akan mengira saya sengaja membawa keluarga saya dalam perjalanan yang didanai publik. Ketika Elaine mendengar ini, dia berkata dengan tidak puas, bukankah Anda wakil presiden? Komandan kedua, keluar untuk terlibat dalam pertukaran tidak dapat mengambil istrimu. Yakub berkata, aku bisa membawamu bersamaku, tetapi tidak bersamamu. Aku tidak gila. Tapi mulutnya agak serius berkata, pertukaran ini tidak diatur oleh asosiasi kaligrafi dan lukisan kami, ini diselenggarakan oleh kota. Dari masing-masing bidang budaya akan mengirimkan 2 atau 3 perwakilan, kami membentuk kelompok pertukaran bersama dengan pesawat charteran untuk pergi, tidak ada yang bisa membawa keluarga mereka. Charlie mendengar ini, mau tidak mau bertanya kepadanya, benar ayah, perguruan tinggi itu juga termasuk? Yakub berkata dengan santai, ya, kali ini terutama pertukaran budaya tingkat paruh baya dan lanjut usia. Charlie segera mengerti, jika rekan-rekan universitas tua juga pergi, maka dengan pendidikan, temperamen, penampilan making, juga harus mewakili universitas tua. Dalam hal ini, pukul orang tuanya sampai mati, dia tidak bisa membawa ibu mertuanya. Elaine tidak mendengar pesan tersembunyi dalam percakapan antara keduanya. Mendengarkan Yakub mengatakan demikian, meskipun dengan sedikit kebencian, tetapi tidak banyak bersikeras. Yakub berdiri saat ini dan berkata, sudah larut, saya harus pergi ke asosiasi. Setelah mengatakan itu, dia bergegas keluar dari villa dan pergi. Hati Elaine tidak nyaman, selalu merasa bahwa dia tidak menyukai Yakub selama setengah hidupnya, tetapi tidak berharap bahwa dia menjadi lebih baik dan lebih baik sekarang. Perbedaannya seperti gunung besar yang ditekan sekaligus. Dia dengan hati-hati bertanya kepada Charlie, menantu yang baik, menurutmu apakah ibu juga bisa terlibat dalam semacam bisnis lansia? Charlie sedikit terkejut, dan kemudian bertanya padanya, Bu, apa yang ingin Anda lakukan untuk berkarir? Elaine menghela nafas, hei, saya tidak bisa mengatakannya, tapi saya pikir ayahmu berkembang di asosiasi lukisan dan kaligrafi, saya sudah menganggur di rumah, itu bukan masalah. Charlie tertawa, kakimu tidak sehat. Elaine berkata, ini hampir siap. Saya sudah terlalu lama di rumah, saya ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Charlie memikirkannya dan berkata dengan santai, mengapa kamu tidak pergi berdansa saat tidak ada pekerjaan? Saya melihat banyak pria dan wanita tua menari sepanjang hari bisa sangat energik. Beberapa tim memiliki kostum yang seragam, pria dan wanita tua di dalam terlihat sangat spiritual. Elaine melambaikan tangannya, menari adalah hobi, tetapi bukan sebagai karir.
Kecuali kota itu juga memiliki asosiasi tari persegi, biarkan aku menjadi wakil presiden atau semacamnya. Charlie tersenyum 2 kali dan berkata, aku benar-benar tidak bisa mengatakan ini, tetapi kamu jangan terburu-buru, tunggu sampai kakimu benar-benar sehat dan kemudian pelajari. Mengatakan bahwa telepon Charlie tiba-tiba menerima dokumen dari Warnia, dan pesan darinya, pesan itu berbunyi. Master Wade, dokumen ini berisi semua informasi pendaftaran sejauh ini, total 740 orang. Charlie ingin melihat siapa yang paling terkenal di antara pelamar sejauh ini, terutama jika ada keluarga Rothschild atau keluarga ibu. Jadi, dia segera berkata kepada Elaine, Bu, saya punya sesuatu untuk diurus, jadi saya akan pergi ke kamar saya dulu. Elaine berkata, menantu yang baik, jangan pergi, pikirkan tentang ibu, apa yang bisa ibu lakukan? Ibu tidak bisa membiarkan Jacob dibandingkan. Charlie berjalan menuju tangga sambil mengatasi, Bu, jangan khawatir, aku akan memikirkannya nanti. Elaine bertanya dengan cemas di belakangnya, gadis yang baik, kapan hari-hari baikmu akan datang? Charlie berkata dengan santai tanpa menoleh ke belakang, ketika kakimu lebih baik, aku pasti akan memikirkannya untukmu. Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke atas. Bab 3825. Ketika Charlie kembali ke kamarnya, dia segera memeriksa daftar yang dikirim oleh Warnia dan dengan hati-hati memeriksanya. Dia menemukan bahwa di antara ratusan pendaftar, sebagian besar berasal dari Amerika Serikat dan Eropa. Di antara mereka, hanya dari satu negara, Amerika Serikat, ada lebih dari 300 orang yang mendaftar. Dan dari nama-nama pendaftar terlihat tidak hanya orang Amerika tapi juga banyak orang Cina, Jepang dan Korea. Menariknya, sebagian besar pelamar dari Amerika Serikat adalah orang kaya dan pengusaha. Dan lebih dari separuh pelamar Eropa, secara mengejutkan, adalah keluarga kerajaan dan bangsawan dari berbagai negara. Bahkan keluarga kerajaan Eropa Utara, semuanya mendaftar untuk pelelangan ini. Dan orang yang mendaftar adalah ratu tua yang baru saja turun tahta. Charlie tidak bisa tidak berpikir, saya tidak tahu apakah aset keluarga kerajaan Nordik bertambah hingga 10 miliar RMB, bahkan jika mereka hampir tidak dapat melakukannya, saya khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menawar sama sekali, baik? Namun, ketika dia memikirkannya, ratu tua yang baru saja turun tahta pasti sangat membutuhkan pil permajaan, dan bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan seluruh pil. Dia ingin mendapatkan seperempatnya, dan bahkan jika dia bahkan tidak bisa mendapatkan seperempatnya, dia setidaknya bisa mendekatinya untuk meminta bantuan. Mungkin ratu tua akan datang untuk mengklaim pujian dan memperkenalkan dirinya satu persatu kepada orang-orang yang dia tarik, dan kemudian meminta sedikit pil permajaan sebagai balasannya. Jadi, jenis ini, bahkan jika tidak diperoleh, tetapi juga tidak akan pernah kehilangan uang dalam penjualan, ratu tua secara alami tidak akan melepaskannya. Selain yang mendaftar dari Eropa dan Amerika Serikat, ada juga beberapa pengusaha dalam negeri yang ikut mendaftar. Di antara mereka, secara mengejutkan ada 2 pelanggan kembali dari pil permajaan, yaitu Lita Ilai dan Philip Gu. Philip, sebagai penatuannya, selalu sangat memperhatikan dirinya sendiri, dan kali ini, dia mendaftar untuk pelelangan, pasti untuk mendukung acara tersebut. Adapun Tailai, mungkin dia bernostalgia tentang pil permajaan setelah dia melewatkan untuk terakhir kalinya, jadi dia ingin melihat apakah dia punya kesempatan untuk mendapatkan yang lain. Apa yang tidak diharapkan Charlie adalah kakeknya juga mendaftar. Faktanya, Zhongquan selalu tahu tentang keberadaan pil permajaan. Lagi pula, ketika Philip sakit parah, pil permajaan membuatnya lebih dari 10 tahun lebih muda, dan kejadian ini sangat mengejutkan penatua Wade. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk meminta pil KB kepada Charlie, jika tidak, maka gunakan kepemimpinan keluarga-keluarga Wade dan Charlie dengan imbalan pil untuk dimakan. Tapi yang tidak dia duga adalah begitu banyak hal terjadi satu demi satu, dan akhirnya Charlie, dengan bantuan Cataclysmic Smith-Front, mengambil alih posisi kepala keluarga Wade secara langsung. Ini langsung membuatnya kehilangan berat badan yang paling berharga. Ketika dia tahu bahwa Charlie akan melelang pil permajaan di Aurous Hill, pikiran pertamanya adalah memasukkan namanya terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, jika dia bisa meraihnya, tentu saja itu yang terbaik. Jika tidak bisa meraihnya, tidak masalah, dia bisa menganggapnya sebagai datang untuk mendukung Charlie.
Dan omong-omong, Anda juga dapat menggunakan tindakan praktis untuk memberi Charlie panggilan bangun, sehingga dia tahu bahwa kakeknya juga penuh dengan keinginan untuk pil peremajaan. Dia merasa bahwa dia sudah sangat tua untuk datang ke pelelangan, mungkin hati Charlie akan lembut dan dia bisa memberikannya secara langsung.